Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru, di minggu yang baru, di tahun yang baru. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukwende HKBP dari nomor 758 ayat 1. Jauh Bapa ngurupi bisi ulami di lehon pusnira di kanup tiki nang tesi pataganggu apur siuni jamat tuntun aku menjaga ngulumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan, renungan harian, Senin 4 Januari 2021, dari kitab Mazmur pasal 110 ayat 2 mengatakan, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, tongoson ni Jahoba masian Sion tukot harajaon ni huasomi. Atong mangarajai maho di tonga-tonga ni musuh. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Mazmur ini berbicara tentang seorang figur yang berperan sebagai raja. Mazmur 110 ayat 1 sekaligus sebagai imam. Mazmur 110 ayat 4. Kedudukannya begitu tinggi sehingga dia didudukkan oleh Tuhan di sebelah kanannya. Tongkat adalah simbol kekuasaan, simbol otoritas seorang raja. Tongkat tersebut biasanya dihiasi dengan lambang-lambang. Misalnya tongkat komando adalah alat yang digunakan sebagai simbol jabatan kewilayahan dan kesatuan di lingkungan militer atau di lingkungan kepolisian, dan biasanya menjadi bagian dari upacara serah terima jabatan. Umumnya pemegang tongkat komando adalah pejabat yang memimpin mulai dari tingkat kabupaten, tingkat kota, hingga tingkat nasional. Tongkat digunakan sebagai penopang untuk membela atau melindungi diri, untuk menghukum anak, budak, dan lain-lain. Juga digunakan untuk mengirik. Selain itu, para gembala menggunakan tongkat sewaktu menuntun kawanan ternak untuk mengendalikan dan menolong ternak itu, sehubungan dengan memilih binatang-binatang untuk diberikan kepada Tuhan sebagai persembahan, misalnya persepuluhan. Tongkat dianggap sebagai milik pribadi yang berharga, dan ada tongkat yang dikenali sebagai milik orang-orang tertentu. Para pemimpin membawa tongkat sebagai lambang wewenang. Oleh karena itu,
Alkitab seringkali menggunakan tongkat untuk melambangkan wewenang yang dimiliki oleh seseorang atau wewenang yang diberikan kepadanya oleh orang lain. Tongkat Musa menjadi lambang untuk wewenang dan tugas yang ia terima dari Tuhan. Ia tampil di depan tua-tua Israel, juga tampil di depan Raja Mesir, Firaun, dan imam-imam Mesir, mempraktekkan tongkat tersebut menjadi ular. Di kemudian hari, tongkat Musa digunakan oleh Harun sebagai juru bicara Musa. Setelah itu tongkat Musa berkali-kali digunakan sebagai lambang bahwa ia dilantik dan didukung oleh Tuhan untuk melakukan wewenang sebagai pemimpin umat Israel. Ketika wewenang Musa dan Harun ditantang, Allah menyebabkan tongkat Musa dan Harun menjadi satu-satunya tongkat di antara tongkat ke-12 suku yang mengeluarkan kuncup dan menghasilkan buah badam yang matang. Hal ini membuktikan bahwa Harun dan juga garis keturunannya ditetapkan Allah untuk memegang jabatan dan wewenang keimaman. Setelah itu, tongkat itu disimpan selama beberapa waktu dalam tabut perjanjian. Tongkat raja juga merupakan simbol kemurahan hati. Ketika Ratu Ester mendekati suaminya, Raja Ahasweros, dia mengeluarkan tongkatnya sebagai tanda penerimaan. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya besar. Tongkat kerajaan juga merupakan senjata. Tongkat yang menghajar musuh. Yesaya pasal 30 ayat 31 mengatakan, sebab Asyur akan terkejut oleh suara Tuhan pada waktu ia memukul mereka dengan gada. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mazmur pasal 23 ayat 4. Tongkat juga sebagai penuntun dan pelindung. Tuhan kita sangat kuat dan pemenang. Raja kita mengulurkan tongkatnya kepada kita. Datanglah kerajaanmu. Begitu isi doa Bapa kami. Kiranya kekuasaannya terlihat lebih jelas. Tuhan kita memiliki otoritas, memberi kita pertolongan, dan akan mengalahkan semua musuh yang menentang dia. Tuhan Yesus merujuk pada Mazmur ini di beberapa pelayanan duniawinya. Misalnya Matius pasal 22 ayat 44, pasal 26 ayat 64, Markus 12 ayat 64, Lukas 20 ayat 42. Menunjukkan pentingnya ide pemazmur untuk wahyu Allah yang sedang berlangsung. Karena bersifat nubuatan dan mazmur mesianik mengungkapkan kebenaran masa lalu dan kebenaran masa mendatang tentang Tuhan Yesus Kristus, yang juga memberikan kepada orang percaya kebenaran penting dalam memahami akhir zaman, penobatan Raja dari segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku,
sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Mesias memerintah kerajaan kekal. Dia adalah Tuhan dan Tuhan kita yang layak dihormati, layak ditaati dan layak disembah. Yesus adalah Mesias kita. Dia adalah Raja penakluk ilahi, Imam abadi, dan Hakim atas bumi di masa depan. Dia memiliki kekuasaan atas segalanya. Andalkanlah tongkatnya dalam hidupmu untuk keselamatanmu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur karena tongkat kekuatan-Mu sudah Tuhan ulurkan untuk menolong kami yang berdosa. Yesus adalah kekuatan Tuhan, pengasihan Tuhan. Dialah Raja dari segala raja. Dialah Imam besar. Dan kepadanyalah setiap raja dan seluruh kekuasaan akan bertekuk lutut dan menyembahnya. Datanglah kerajaan-Mu, ya Tuhan, dan kalahkanlah semua musuh-Mu di dalam Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP dari nomor 758 ayat 1. Tuhan beri pertolongan di dalam hidupmu, diberinya pengharapan di tiap langkahmu, walau terkadang ragu iman percayamu, Tuhan selalu setia menjaga hidupmu. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, yang secara rutin mengikuti renungan harian ini, kami meminta maaf karena untuk beberapa hari ke depan, renungan harian ini tidak akan tayang karena ada urusan keluarga yang harus kami ikuti. Sekali lagi, saudara-saudara, kami minta maaf. Tuhan memberkati.